Sebaiknya, baik itu puasa maupun olahraga dengan pasien jantung, itu akan lebih optimal ya untuk dikonsultasikan dulu ke dokternya. Pada prinsipnya, puasa dan olahraga itu boleh dilakukan selama jantungnya dalam keadaan stabil. Ya, jadi dalam keadaan stabil itu biasanya untuk dalam beberapa bulan terakhir itu tidak ada riwayat rawat inap. Jadi nggak masuk IGD tuh. Kemudian juga minum obat-obatannya tidak ada perubahan dosisnya. Kadang kita tahu obat kencing ya, pasien taunya obat kencing. Nah kalau obat kencing itu kadang minumnya banyak, kadang berhenti, kadang dibanyakin lagi, itu berarti mungkin kondisinya belum stabil. Nah biasanya kondisi yang tidak stabil ini akan diikuti dengan berbagai gejala. Ya, jadi gejala-gejala yang tidak stabil ini seperti misalnya nyeri dada, atau sesak nafas, atau ada bengkak di kaki, bisa perutnya yang besar, atau misalnya pusing bahkan sampai pingsan, atau juga keluhan lain yang sepertinya kayak bukan dari jantung ya, tapi keluhan ini sebenarnya berhubungan sekali, misalnya ada mual muntah, ada keringat dingin yang berlebihan. Nah itu yang sebaiknya tidak dianjurkan untuk berpuasa, apalagi ya berolahraga. Betul. Kalau misalnya olahraga ringan gitu dok? Juga boleh. Jadi kondisi tadi yang pertama ya, kondisinya harus stabil. Ya. Jadi kalau tidak ada keluhan yang tadi saya sebutkan, masuk ke kondisi stabil, boleh dicoba dengan aktivitas yang ringan. Aktivitas ringan itu kira-kira seperti jalan santai mungkin ya, sekitar 30 menit cukup. 30 Dan menit. itu dilakukannya setelah berbuka puasa. Setelah berbuka puasa. Hindari aktivitas yang terlalu berat. Ya, aktivitas olahraga yang berat, apalagi ngangkat-ngangkat beban itu tidak direkomendasikan. Dan sebaiknya memang timing juga penting yang tadi saya bilang setelah berbuka puasa, karena kalau kita lakukan siang itu kan kita bisa memicu dehidrasi, kelelahan yang berlebihan gitu. Jadi masalah jenis aktivitasnya dan timingnya itu penting untuk diperhatikan. Baik. Nah itu sobat sehat ya. Jadi ternyata bukan merupakan suatu halangan dok ya untuk olahraga pada penderita puasa, cuman penderita jantung, mohon maaf. Jadi cuman kalau bisa setelah berbuka seperti dok ya. Betul. Dan ingat kondisinya tidak boleh ada gejala-gejala sebelumnya ya dok ya. Gejala-gejala akut. Betul. Kemudian dokter ada pertanyaan lagi nih tentang bagaimana dok seberapa pentingnya konsumsi makanan tinggi serat. Nah, bagi penderita jantung saat berpuasa, dokter, gimana tuh, dok? Makanan tinggi serat ini sebenarnya sudah banyak penelitiannya bahwa makanan tinggi serat ya itu bisa menurunkan kejadian kardiovaskular disease ya. Nah, tetapi sebenarnya selain serat kita juga perlu nutrisi yang seimbang ya. Jadi harus ada karbohidrat yang kompleks, harus ada protein, harus ada lemaknya dalam proporsi yang seimbang. Jadi kalau lebih mudahnya ya, satu piring itu kita bagi tiga. Yang 1/3-nya kalau kita orang Indonesia biasa nasi putih ya. 1/3-nya nasi putih, 1/3-nya itu adalah sayuran. Sayurannya bebas, bisa buncis, brokoli, bayam, wortel, bebas 1/3-nya. Nah 1/3 yang terakhir itu kita bagi dua lagi. Yang satunya untuk lauk pauk, yang satunya untuk buah-buahan. Jadi sebenarnya itu seratnya akan terpenuhi dan jenis makro dan mikronutrien juga perlu dipenuhi. Itu khusus jantung dok atau mungkin sebenarnya bisa diterapkan pada semua dok ya? Bisa diterapkan semua. Baik. Secara umum seperti itu. Tetapi memang untuk diet ini ya, untuk makanan tentu akan berbeda sebenarnya. Akan sangat tergantung dari jenis kelamin ya, usia, tentu kan yang masih kecil, dewasa, dan orang tua akan berbeda. Kemudian tergantung dari aktivitas. Aktivitas yang berat tentu akan lebih banyak proporsinya, tergantung dari jenisnya yang mana. Kemudian juga dari segi kondisi yang ada. Misalnya sakit, ya, ibu hamil, ibu menyusui tentu akan beda. Tetapi secara umum yang tadi saya sebutin tadi, secara umum bisa diaplikasikan. Baik, dokter. Oke, dokter. Nah, ini ada pertanyaan lagi, dokter. Apakah penderita penyakit jantung itu perlu memantau kadar kolesterol? Nah, karena soalnya, mohon maaf nih dok, kadang-kadang ya masyarakat umum ini taunya penyakit jantung itu lemak gitu ya, kayak kolesterol lah mungkin kaitannya seperti dok. Ini gimana dok? Sebenarnya tidak ada aturan harus diperiksa kolesterol saat berpuasa ya, tetapi mungkin yang lebih harus kita perhatikan adalah apabila ada faktor resiko ya, seperti salah satunya misalnya dislipidemia, kadar kolesterol yang tinggi, itu mungkin akan dicek berkala oleh dokternya. Tetapi juga itu ada evaluasinya, misalnya tiap 3 bulan. Dan ini juga terutama biasanya pengecekan ini itu juga kalau misalnya ada kita baru memulai obat terapinya ya. Kemudian kalau kita mau mengubah dosis misalnya, kita cek dulu. Atau misalnya kita curiga ada terkait dengan efek samping dari obatnya, kita bisa cek juga. Jadi tidak ada secara khusus kolesterol harus dicek saat puasa, tidak.
Oke, baik dokter. Nah, kemudian dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Tanda-tanda apa saja sih yang menunjukkan kalau penderita penyakit jantung tuh harus segera berbuka puasa dok? Ya. Jadi pengen 14 jam gitu, Betul. tapi aduh ini kayaknya sudah harus buka nih gitu. Gimana dok? Ya, jadi kadang kondisinya stabil ya, Iya, bisa berpuasa, tapi kemudian ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan untuk segera membatalkan puasanya. Tadi nyeri dada, sesak nafas, berdebar-debar, pingsan ya, atau bengkak pada kaki, perutnya besar, atau tadi mual, muntah, keringat dingin ya. Jadi segera saja batalkan puasanya dan cari pertolongan ke IGD rumah sakit terdekat. Betul dokter, oke. Karena jangan sampai itu dipaksakan karena bisa berbahaya banget dok ya buat penderitanya sendiri ya. Kita ini sekarang pengennya puasanya khusyuk, lancar, tapi tidak mengubah kesehatan jantung intinya gitu. Betul, ini harus dijaga juga tetap stabil. Betul ya. Dokter, betul. Baik dok. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok. Ini dok, bagaimana cara mengatur waktu tidur yang cukup untuk pasien-pasien jantung selama bulan puasa ini dokter? Karena kan ya mungkin sebenarnya idealnya kan memang, mohon maaf, kita mungkin ada kegiatan ibadah seperti itu dok. Betul. Nah ini seperti apa mungkin dokter kaitannya? Kalau waktu tidur itu sebenarnya sama aja ya dengan yang baik itu puasa maupun tidak ya. Jadi kan kira-kira secara umum itu 8 jam ya, dewasa 8 jam. 8 jam itu bisa akumulasi dari tidur malam sama tidur siang. Jadi tinggal diatur aja. Jadi misalnya ada ibadah malam ya, sehingga tidur malamnya menjadi 4 jam. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan saat siang pagi, misalnya saat siangnya atau saat ya bisa diatur gitu. Karena yang paling penting itu adalah kita mengenali tubuh kita sendiri. Nah ini, jadi kalau kita membutuhkan istirahat, itu tubuh itu pasti secara alami akan mengeluarkan sinyal ngantuk. Jadi kita pasti akan kelelahan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngantuk, ya upayakan kita bisa tidur yang berkualitas. Nah ini juga penting nih, masalah kualitas. Jadi bukan masalah kuantitas berapa banyaknya ya, tapi kualitasnya yang kita kejar. Karena bisa jadi tidurnya sudah lama sekali, lebih dari 8 jam, tapi tidak berkualitas, ya kita akan lelah badannya. Itu sering dok, mungkin saya sendiri bisa mengalami dok. Itu gimana sih dok? Maksudnya mungkin bisa sedikit kasih tips untuk yang kualitas tidur itu gimana dok? Seperti apa dok? Sebenarnya kita harus membangun rutinitas ya. Itu penting sekali rutinitas. Jadi sebaiknya itu kita sudah tahu, misalnya kita bikin aturan untuk diri kita sendiri. Misalnya malam nih, kita ini saat hari biasa ya, misalnya kita bekerja, anggaplah kita bekerja apa segala macam, selesai jam 10. Jam 10 sudah selesaikan, kita tidak main handphone lagi, kita tidak menghidupkan TV lagi gitu. Ya, jadi semuanya ya kita apa namanya diatur kan? Kita nuansakan bahwa itu memang untuk kita tidur. Lampu digelapkan. Iya. Supaya kita tidur ya. Malamnya kita hitung aja, misalnya kita jam 10 ya, kira-kira cukup lah ya. Kira bangun jam 5, kan? 7 jam, betul. 7 jam. Iya, Jadi kalau misalnya 7 jam ya saya pikir cukup ya. Kalau misalnya kita masih ngantuk, mungkin siangnya bisa nambah 1 jam tadi dok ya, biar pas 8. Iya, siap. Gitu. Itu tipsnya ya buat kawan-kawan ya. Oke dok, terus kemudian nih dok, ada pertanyaan lagi. Nah ini sering juga nih orang nanya nih dok. Apakah puasa itu bisa memperburuk kondisi jantung jika dilakukan dalam jangka panjang? Nah, mungkin ada yang misalnya katakanlah ibu-ibu gitu dok ya, berhalangan. Betul. Kemudian otomatis kan harus membayar. Atau misalnya ada teman-teman juga yang sudah sering, mohon maaf, puasa sunnah seperti itu dok, Senin Kamis, seperti apa. Ini gimana dok? Tapi dia ada penyakit jantungnya nih, gimana dok? Sebenarnya bisa dikembalikan ke yang tadi. Puasa itu boleh asal kondisinya tidak stabil. Alias kondisinya stabil ya, iya, tidak ada gejala akut ya. Yang paling baik memang dikonsultasikan dulu ke dokternya, karena memang tadi sakit jantung itu beda-beda ya. Ada yang dia perlu limitasi, ada yang tidak perlu limitasi, tapi ada hal-hal tentu akan berbeda antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Nah puasa ini sebenarnya pada kondisi jantung yang stabil itu sebenarnya akan memberikan manfaat ya, membantu menekan faktor resiko kardiovaskular. Jadi biasanya tekanan darah akan lebih stabil, gula darah akan lebih stabil, kemudian juga kolesterol juga akan lebih stabil dengan berpuasa. Jadi sebenarnya berpuasa ini banyak sekali manfaatnya. Selain misalnya mau dilanjutkan ya setelah bulan puasa selesai, bisa dilanjutkan. Kuncinya asal kondisinya stabil. Baik, siap dokter. Baik, ada lagi dok, pertanyaan ini dok. Ini juga asik nih dok. Bagaimana cara menghindari stres atau kelelahan yang berlebihan saat puasa?
Jadi mungkin dia tidak aktivitas, tapi dia capek atau mohon maaf bahkan stres. Stresnya kemungkinan ya mungkin kayak kita mungkin bekerja gitu dok. Dan ternyata waduh sangat berbahaya bagi penderita penyakit jantung. Gimana nih dok? Manajemen stres mungkin dok. Kalau manajemen stres mungkin bahasannya beda ya dokter. Gimana nih menghindari stres? Sebenarnya untuk stres ini kan sebenarnya tergantung mindset ya. Jadi tadi sebenarnya yang paling penting itu adalah tadi kalau saya sih ya ini personally menerapkan kebiasaan yang baik gitu. Karena kebiasaan itu kalau sudah terbiasa kita akan rutin melakukannya gitu. Tergantung dengan mindsetnya kita. Jadi mindset kita sendiri yang harus atur ya. Karena kita tidak bisa hindari stres, konflik itu kan nggak mungkin bisa. Pasti ada terus ya. Tapi kita bisa mengendalikan responnya kan. Responnya kita harus gimana nih? Kita mau marah-marah, kita mau mikirin terus, atau kita mau bernegosiasi misalnya ya. Jadi kan banyak hal untuk menyelesaikan stres. Tapi tentu ini tiap orang akan berbeda-beda, ya kan? Gantung tiap orang akan berbeda-beda. Nah mungkin saya akan lebih tekankan pada jangan sampai yang tadi kelelahan berlebih. Betul. Jadi kelelahan itu ya tadi olahraga jangan terlalu berat. Jadi olahraga yang ringan aja. Yang penting ada aktivitas fisik dan cukup 30 menit gitu ya. Jadi jalan ringan gitu. Jalan boleh dan lakukan setelah berbuka puasa. Siang-siang nggak usah lah ya olahraga. Nggak usah lah ya, iya. Angkat beban juga nggak usah dulu sebaiknya, apalagi siang hari ya. Betul. Tapi kalau misalnya memang yang sudah terbiasa, silakan boleh dicoba. Kalau yang sudah terbiasa ya, tapi kalau kita baru mau mulai nih nggak usah, kita yang santai aja dulu ya. Gitu. Kemudian juga penuhi nutrisinya yang bagus gitu, karena kan kita perlu waktu puasa ini kan energinya kita dapat dari makan sahur dan saat buka. Saat buka aja. Jadi tentu 2 waktu makan ini kita harus penuhi gizinya, betul. Nutrisinya yang seimbang, proporsinya yang baik gitu ya. Yang tadi dok ya, yang tiga itu iya betul. Ya, betul dok. Dan juga harus mengontrol faktor resiko yang ada. Jadi misalnya pasiennya dengan jantung, dengan hipertensi ya, itu hipertensi tentunya harus diturutin tuh. Obatnya tentu harus tetap diminum gitu. Misalnya gula darahnya tinggi ya, itu juga harus diminum supaya gula darahnya tidak tinggi. Karena begitu gula darahnya tinggi itu pasti akan menimbulkan yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya akan timbul lagi tuh keluhan akutnya nanti, tiba-tiba sakit dada dan lain sebagainya. Baik, oke dokter. Sip sekali. Ini dok ada pertanyaan berikutnya. Terus ada jenis makanan atau minuman tertentu nggak dok yang membantu menjaga kesehatan? Ini asik nih, jenis makanan tertentu. Jadi kalau misalnya kita tahu itu membantu, jadi kita makan itu terus selama berpuasa nggak juga kan dok ya? Gimana dok? Ini kesalahan jantung ya? Iya dok, betul dok. Tadi saya bilang, jadi sebenarnya kadang juga kita tuh kadang terlalu berpikir berlebihan dengan saya perlu vitamin ini, saya perlu multivitamin ini dan lain sebagainya. Sebenarnya ya kalau kita bisa menjaga makan kita dengan baik, dengan nutrisi yang seimbang, itu sebenarnya sudah terpenuhi semuanya gitu ya. Anggaplah kita bicara tentang satu piring yang tadi kita sebutin ya. Ada nasi, ada buah, ada sayur dan ada lauk pauknya. Itu kan semua sudah terpenuhi tuh, ya kan? Dari nasi aja, itu kan karbohidratnya sudah ada, seratnya sudah ada juga. Betul. Dan mikronutriennya juga sudah ada di nasi. Begitu pula di sayuran, seratnya sudah ada, makronutriennya sudah ada, vitamin mineral ya kan. Lauk juga begitu, buah-buahan juga begitu. Jadi sebenarnya dalam kondisi normal itu kita sebenarnya tidak perlu tambahan-tambahan yang lain kalau memang kita sudah bisa menjaga diet kita sehari-hari dengan baik. Tetapi mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Jadi misalnya kalau kita dalam kondisi sakit yang mungkin penyerapannya dari saluran pencernaan kurang baik ya, atau misalnya kita bisa lihat kan makan kita ya, oh kayaknya makan saya ini kurang sayurnya gitu. Jadi kan mungkin kita akan berpikir oh jangan-jangan ini kurang nih vitaminnya ya, mungkin kita bisa tambahkan asupannya. Tetapi tidak ada yang khusus ya. Gitu. Tidak ada yang khusus karena sebenarnya dari sehari-hari itu harus sudah terpenuhi semuanya. Iya, betul. Ini ada yang sedikit mungkin asik juga nih dok. Ini kan ya iklan-iklan gitu sih dok. Kan sering iklannya, mohon maaf. Oat itu dok, gandum. Nah itu seperti itu katanya sangat memelihara baik untuk jantung Anda. Nah, ini gimana dok kaitannya dengan penderita jantung dan puasa dokter, gimana dok? Iya, jadi oat itu salah satu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks, ya, oke. Jadi itu karbohidratnya ada, ya. Kemudian juga fibernya tinggi jelas, makro-mikronutriennya juga ada, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kembangkan tentang karbohidrat kompleks nih ya, salah satu itu adalah oat, gitu. Ada jagung, bukan cuma oat aja ya. Jadi kita misalnya oat itu misalnya saya nggak suka oat kan ada juga ya. Misalnya kita bisa cari yang lain, misalnya jagung bisa, kentang, umbi, ya, kemudian kacang-kacangan.
kacang hijau, kacang tanah, kacang polong ya, terus juga itu semua karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks ini kenapa dia disebut kompleks? Karena memang dia punya, kalau secara kimiawi itu molekulnya lebih panjang, dia lebih mengenyangkan, dia melepaskan energinya secara bertahap, konsisten dan jangka panjang. Gitu. Jadi itu yang penting. Jadi ketika kita berpuasa, karbohidrat kompleks inilah yang akan menjaga supaya kita tetap fit sampai berbuka puasa. Bagus berarti dok ya. Jadi maksudnya Betul. konsumsi oat gitu lebih, kayaknya mohon maaf, lebih lama laparnya gitu. Maksudnya lebih lama kenyangnya, mohon maaf. Lebih lama Bukan kenyangnya. cuma oat, tapi tadi yang saya sebutin karbohidrat Kompleks. boleh. Oke, Jadi boleh. kan ada yang nggak suka oat, ada juga boleh. Iya. Boleh. Karena Oke. proses pembuatan kurang Iya. enak gitu dok. Kadang-kadang kan ditambah-tambah dengan Ada susu yang dan segala suka, macam. boleh, silakan. Kadang-kadang kita Baik, juga baik. nggak bisa menyarankan harus makan ini. Kalau pasiennya nggak suka juga mungkin dia akan bertahan 1 hari 2 hari, tapi kan seterusnya mungkin dia akan bosan. Ya kan? Betul. Gitu. Tapi kalau ada variasi ya, misalnya hari ini oat, besoknya jagung, Iya. besoknya kentang misalnya, itu kan bisa. Baik, oke dokter. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Jadi, bisakah penderita penyakit jantung berpuasa dengan aman jika memiliki riwayat serangan jantung atau stroke sebelumnya? Karena ya mungkin ini dua penyakit ini kayak bersaudara gitu dok, jantung, stroke gitu kan. Nah ini gimana dok? Iya, jadi Bisa. namanya cerebro cardiovascular disease. Iya, Jadi cerebro memang, cardiovascular disease. jantung dan saraf itu biasanya erat ya. Berdampingan dok ya. kaitannya. Nah, tadi kondisi serangan jantungnya itu harus dipastikan dalam kondisi stabil ya. Tapi kalau misalnya baru serangan 1 minggu, ya sebaiknya tidak dulu. Tidak berpuasa Dan ya. kalaupun memang mau mencoba untuk puasa, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokternya. Ya, apalagi dengan ada gula yang tinggi misalnya. Nah, itu juga harus distabilkan juga. Betul. Ya. Faktor resiko lain, tensinya tinggi, itu juga harus distabilkan dulu. Jadi tetap kata kuncinya itu adalah dalam kondisi yang stabil. Stabil. Biasanya dok mungkin kayak ada patokan nggak sih dok? Maksudnya stabilannya dalam kurun waktu berapa lama mungkin biasanya dok? Biasanya mungkin 3 bulan atau gimana gitu dok? Ada nggak Biasanya patokannya? kalau kondisi stabil itu kita bilangnya 3 bulan. 3 bulan, dengan oke. obat yang rutin yang tidak ada perubahan dosis yang signifikan. Betul. Dan tidak ada gejala juga pokoknya dok ya, harus stabil 3 bulan. Tidak Baru. rawat inap ya. Iya, Jadi iya. artinya kondisi obat itu fix sudah gitu. Tapi maksa juga nih dok ya, pokoknya berarti itu tadi dok ya, maksudnya kalau bisa dikonsultasikan dulu sama dokternya dok ya. Betul, karena kita tidak mau meresikokan Iya. jantung untuk Bahaya berpuasa. Karena kan memang puasa itu kan wajib ya. Betul. Yang muslim wajib, yang bagi mereka yang sudah balik dan berakal sehat wajib. Tetapi ada keringanan-keringanan juga. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan puasa tapi kemudian jantungnya menjadi serangan misalnya. Betul. Itu juga tidak mau itu terjadi ya. Jadi bagaimana caranya kita tetap puasa tapi jantung tetap stabil. Stabil. Ya. Betul dokter. Baik, siap. Ada lagi dok? Ini dok. Ya. Nah terus ini dok, apakah pasien penderita jantung dengan komorbid lain dokter? Jadi komorbid ini mungkin apa sih, penyakit penyerta gitu dok ya? Seperti diabetes. Nah, ini kan lagi rame banget nih dok. Apa sih fenomena di kita anak-anak kena diabetes gara-gara mohon maaf kadar gulanya tinggi karena minuman manis. Nah, ini seperti apa dok? Misalnya kayak ada DM, ada hipertensi, itu tidak dianjurkan. Apakah yang pasien-pasien jantung dengan komorbid ini tidak dianjurkan dok untuk berpuasa? Boleh kalau kondisinya stabil. Yang tadi dok ya? Betul, Oke, jadi oke. semuanya kondisinya stabil. Jadi hipertensinya tidak, kalau kita kan mengenal hipertensi emergensi misalnya, itu kan jelas nggak boleh ya. Pasti itu jelas sebaiknya tidak berpuasa ya. Tapi kondisinya misalnya hipertensi, tapi dalam terapi ya obat tetap diminum ya, silakan puasanya jalankan. Misalnya diabetes tapi gulanya stabil ya, tidak ada fase tinggi gulanya, hiperglikemia atau bahkan turun, ya silakan boleh dicoba puasa. Nah, sebenarnya yang harus diingat bahwa obat-obatan ini tetap harus dijalankan sesuai Betul, dengan dosisnya. tetap harus ya. minum obat. Nah, kadang ada obat yang 1 kali diminum, ada yang 2 kali, ada 3 kali, gitu. Nah, ini mungkin yang agak susah nanti ngaturnya, karena kan mungkin obat yang biasa siang nih setelah makan gimana lagi dokter? puasa. Lagi puasa. Ini kita bisa geser ke malam. Iya. Kalau yang 1 kali obatnya mungkin nggak terlalu bermasalah ya, bisa sahur ataupun berbuka. Iya, betul, Nah, dok. biasanya obat yang misalnya 3 kali sehari. Nah, itu gimana ya? Jadi kalau yang 3 kali sehari, ini saya sekarang sharing aja. Iya, betul dok. Jadi kalau yang 3 kali sehari itu bisa diminum saat setelah berbuka, kemudian tengah malam, sama sebelum sahur. Gitu. Oke, Jadi dipadatin di situ dok ya? Dibagi 3-nya saat kita tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Dan ternyata itu memang boleh aja ternyata dok ya? Memang seperti itu ya? Intinya jangan mengubah dosis obat gitu. Makanya saya bilang dari awal sebaiknya memang harus dikonsultasi. Konsul dulu, betul. Termasuk tadi kita bicarakan tentang obat-obatannya ya. Selain dari kondisi pasiennya bisa atau tidak berpuasa, ya, kemudian kondisi obatnya. Kapan nih dok sebenarnya harus diminum misalnya 3 kali sehari gitu. Karena kan kalau obatnya nggak diminum nanti malah akan jadi akan tercetus
akutnya. Iya, jadi sakit lagi, betul. Tuh, Dok. misalnya obat diabetes Bisa nggak serangan. diminum ya kan, yang harus obat diabetes 3 kali anggaplah. Nggak diminum, puasa siang-siangnya ternyata jadi tinggi misalnya, atau Betul. tidak kan akan itu Betul, dokter. berbahaya malah. Betul sekali, dokter. Oke, Dok. Dok, ini tentang makanan lagi nih, Dok. Ini jadi rame banget kan, kayak tadi kan oat. Nah, ini ada juga, Dok, paradigma di masyarakat bilang 1 gelas atau 1 cangkir kopi itu katanya menyehatkan jantung. Nah, ini gimana nih, Dok? Pengaruh mungkin bukan cuma kopi barangkali, Dok, ya, kafein, teh. Itu bagaimana pada kasus penyakit jantung dan mohon maaf sedang berpuasa seperti ini? Karena kita tahu, Dok, kan kopi kan sangat ini ya, maksudnya mengiritasi banget sama mukosa lambung kalau habis puasa terus kita minum kopi. Saya sih senang kopi banget, Dok, banget. Tapi karena saya tidak puasa, jadi ya udah saya minum aja, Dok. Gimana, dokter? Kalau saya bukan pecinta kopi ya. Iya, Dok. Tapi gini, untuk kopi ini sebenarnya betul dari dokter yang bilang ya, minum kopi ini menyehatkan ya, terutama kalau diminumnya pagi hari. Itu menyehatkan Kalau jantung pagi ya, dalam hari. takaran tertentu, jadi nggak boleh berlebihan juga. Nah, tetapi kalau kita lagi puasa, sebaiknya memang dibatasin ya, dibatasin. Kenapa? Karena kopi ini dia untuk jantung sendiri, dia bisa menimbulkan peningkatan denyut jantung dan juga tekanan darah. Jadi walaupun efeknya sementara ya, tidak sepanjang hari, tapi tentu akan mengganggu gitu, pasti ya kan. Betul. Memang tiap orang akan beda-beda sensitivitasnya. Ada yang saya nggak apa-apa, tapi saya bermasalah. Tapi kan kita nggak tahu nih siapa yang bermasalah dan siapa yang tidak. Ya, jadi sebaiknya kita hindarin saja yang kira-kira punya potensi untuk menimbulkan gangguan. Ya tadi kembali supaya ibadahnya bisa terpelancar. Dan kemudian juga sebaiknya kalaupun memang minum itu juga nanti setelah buka puasa. Gitu. Baik, Dok. Oke, Dok. Ini harus penting banget ya bagi pecinta kopi ya. Jadi harus ingat ini. Sebaiknya dibatasin. Baik, Saat dokter. puasa ya. Baik. Oke, itu mungkin sambil, Dok, karena ini kita live, kita juga sambil lihat mungkin barangkali ada di kolom komentar, dokter. Sambil kita menunggu, mungkin ada yang kalau mau bertanya ya bagi sobat-sobat sehat yang ikut nonton ya di live IG. Ini biasanya nanti ada dapat hadiah dari tim. Ayo, kita nih merangsang teman-teman yang nonton untuk bisa bertanya seperti itu. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ganjel, nggak sempat ketemu dokternya. Ini sesi yang pas banget kalau pengen tanya, oke? Ada mungkin? Silahkan. Atau mungkin gini, Dok, ada dari saya juga, Dok, pertanyaan seperti, Dok. Kalau pada saat puasa gini, Dok, mohon maaf, barangkali kan kadang-kadang ada beberapa dokter, mungkin dokter jantung pada umumnya, Dok, ya, itu membatasi jam prakteknya. Jadi sehingga maksudnya mungkin penderita-penderita jantung ini, mereka ini kan kronis, Dok, jadi biasanya ngambil obat tuh 1 bulan sekali. Nah, ada nggak sih tips, Dok, misalnya kalau pas berbulan puasa ini, mungkin kalau bisa kunjungan itu lebih dipercepat, mungkin 2 minggu sekali, seperti itu, Dok, supaya maksudnya dia lebih terkontrol seperti, Dok. Ada nggak sih, Dok? Mungkin Sebenarnya enggak ya. nggak harus, Dok, ya. Karena kan kalau misalnya kondisinya, kita kan menganggap bahwa pasien yang datang ke rawat jalan ini kan kondisinya sebenarnya stabil. Iya. Karena kalau tidak, pasiennya akan datang ke IGD. Atau kalaupun misalnya pasiennya sudah sampai ke poliklinik, biasanya dokter di poliklinik juga akan merujuk untuk ke IGD, ya. Tapi ya saya pikir kalau memang ada keluhan, ya jangan tunggu sampai 1 bulan. Iya. Jadi kadang pasien itu, aduh saya ada keluhan nih, tapi obatnya masih banyak gitu. Nah itu jangan ya, tetap aja datang ke IGD silakan. Atau misalnya kalau misalnya dari IGD, oh ini tidak ada kegawat daruratan misalnya ya, bisa per poliklinik bisa ketemu sama dokternya lagi. Betul. Boleh, jadi tidak ada batasan sebenarnya, boleh kapan saja ya. Kalau misalnya memang ada keluhan silakan ya. Betul. Cuman ya kalau misalnya kondisi stabil, saya pikir 1 bulan ya Cukup, Dok, ya. Ya, gitu, betul. Karena kan kadang juga kita kan kondisinya di rumah sakit ya, mengantri datang ke rumah sakit apa Betul. segala macam ya, terus kita juga ketemu sama orang, mungkin interaksi, ada resiko infeksi di rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kan salah satu pertimbangannya juga itu gitu. Baik, dokter. Oke, sebentar. Kita lihat dulu, Dok, ya. Ini saya sambil lihat handphone juga, Boleh, silakan, dokter. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman yang lagi nonton live. Oke. Kalau misalnya gini, Dok, ini mungkin sambil ini juga, ini kan tips buat penderita pasien jantung pada saat berpuasa. Ada nggak sih, Dok? Mungkin kita konteksnya agak lain, Dok, ya. Maksudnya selama berpuasa ini gitu, Dok, istilahnya ada nggak sih kecenderungan penyakit jantung apa sih yang lebih mudah
kambuh gitu loh dok. Jadi maksudnya kok misalnya pada saat puasa kecenderungannya lebih sering terima pasien dengan diagnosa penyakit jantung ini gitu, ada nggak sih dok? Asam lambung yang naik. Oke. Nah, karena memang di samping berpuasa ya, kemudian juga memang pada dasarnya pasien-pasien jantung itu kan kalau kita presentasikan itu kan paling banyak memang penyakit jantung koroner. Koroner, betul. Dan penyakit jantung koroner salah satu obatnya itu adalah pengencer darah. Ya, pengencer darah itu pada sebagian orang yang sensitif itu akan meningkatkan asam lambung. Betul. Ya, jadi dengan kondisi dia minum obat pengencer darah ini ditambah dengan puasa biasanya akan bisa merangsang kenaikan asam lambung yang signifikan, apalagi kalau misalnya tidak dibarengin dengan diet yang baik. Misalnya saat buka makannya juga yang pedas misalnya ya, yang juga sama-sama mengiritasi lambung, yang pedas, yang asam, terlalu berminyak misalnya, terlalu banyak makan saat buka. Nah itu juga hal-hal yang bisa membantu menaikkan asam lambung. Jadi itu dia yang harus dihindari gitu. Iya betul dok. Nah terus dok, ini gini sih dok, ini pengalaman saya dok ya selama bertugas di GD ini, semua penyakit mungkin barangkali dok ya, pada saat puasa kecenderungannya, mohon maaf, ini rata-rata penyakit-penyakit ini pada tidur atau dorman, kayak bagus aja gitu dok. Nah tapi ketika mohon maaf lebaran, nah ini seperti ada ledakan dok, ledakan. Nah ini mungkin ini penting banget juga dok, tips buat penderita-penderita mungkin semua, dan khususnya untuk penyakit jantung dok ya. Karena saya sering banget dok ketemu kalau pas habis lebaran itu di GD, waduh dok, serangan macam-macam dok, mulai dari serangan jantung, mungkin yang cerebrovaskular tadi juga dokter. Nah ini padahal mereka pada saat puasanya kesana tuh anteng aja dok, baik dok. Tapi setelah itu, waduh, ini dok mungkin dok bisa barangkali dok sharing dokter gimana dokter? Berarti ini dokter Hendra sama teman-teman jaga GD harus siap-siap nih ya. Iya betul dok, itu jadi sering banget dok ketemu yang begitu, gimana dok ya? Jadi sebenarnya kembali ke makanan ya, karena kan kata kuncinya itu kan sebenarnya modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup itu yang paling penting itu adalah nutrisi yang kita makan sehari-hari ya. Kenapa itu penting? Karena itu adalah makanan yang kita makan 3 kali sehari dan itu berkelanjutan gitu. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya kita makan yang nggak baik ya, tentu bisa dibayangkan tuh kayak gimana. Ya. Dan biasanya memang ini mungkin adat ya, Dr. Hendra, bahwa kan biasanya kalau lebaran ya Idul Fitri itu kan kita kumpul keluarga. Iya betul. Dan waktu kumpul keluarga ini kan juga momennya itu kita makan-makan. Ya. Kelepasan dok ya. Makan-makan ini ya makanan Indonesia tentu ya. Tiap makan Indonesia itu kan ya mungkin ada yang kelebihan santannya, betul sekali dok. Ya, atau dan lain sebagainya. Pedasnya dok ya. Aduh. Dan padahal sebenarnya pasien-pasien dengan sakit jantung memang harusnya bisa menjaga dengan baik. Cuman ya memang kita itu makan itu sangat susah ya Dr. Hendra. Susah banget dijaga. Karena kita berpikir, udahlah nggak apa-apa setahun sekali. Setahun sekali, iya itu dok, betul. Sebenarnya sebaiknya sih tidak ya. Jadi memang harus ingat-ingat tuh kalau udah ada sakit jantung, makanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya, betul. Jangan sampai itu kita kena sakit jantung. Makanya untuk semua nih masyarakat ya yang jantungnya masih sehat dijaga. Gimana cara jaganya? Tadi makan yang baik, ya, nutrisi yang terpenuhi, ya. Yang kedua olahraga yang teratur dan konsisten. Yang ketiga adalah tidak merokok. Nah, tidak merokok. Saya tidak merokok. Tapi mungkin buat sobat-sobat sehat ini merokok ini bagaikan, mohon maaf dok, lebih senang merokok katanya daripada makan nasi 3 kali sehari dok. Aduh. Jadi buka puasa itu merokok dulu gitu ya. Nah ini mungkin bisa sedikit dok ditambahin dok. Bagaimana sih dok maksudnya kasusnya? Ini bukan case untuk orang puasa malah dok ya. Perokok mungkin dok, iya dok, gimana dok? Iya, jadi merokok itu kan sebenarnya salah satu faktor risiko kardiovaskular. Ya. Jadi sekarang itu banyak sekali. Kalau dulu ya, kita cerita dulu nih. Kalau dulu tendensinya yang kena serangan jantung itu laki-laki biasanya lebih 45, perempuan lebih 55. Sekarang lebih muda lagi cenderungannya. Kenapa? Ternyata karena ada kebiasaan merokok. Gitu. Jadi merokok ini berbahaya sekali zat yang dikandungnya ya. Dia bisa menyebabkan percepatan penumpukan plak di pembuluh darah. Jadi jantung, kemudian di pembuluh darah otak juga, pembuluh darah yang kecil-kecil di tubuh, pembuluh darah di perifer di kaki misalnya dan lain sebagainya. Jadi ya sebisa mungkin jangan merokok. Apapun jenis rokoknya, soalnya lagi rame banget ya dok, rokok, mohon maaf rokok biasa, terus rokok elektrik yang pakai apa tuh? Vape. Terus kemudian ada juga yang katanya yang nikotinnya lebih rendah karena pakai ada pelindung ya gitu-gitu lah dok, herbal cigarette gitu kan. Ini pokoknya semuanya sama dok ya. Kalau bisa tidak
tidak. Betul. Barangkali gitu dok, pada pasien kontrol dok, saya biasa tiga batang sehari, boleh nggak dikurangin jadi 2 batang sehari dok? Gimana dok? Ya, jadi ini juga isu ya. Iya. Kan katanya berhenti merokok itu susah sekali ya. Cuma saya Iya. tetap kita ya, Dr. Hendra juga nih, Iya. kita juga tetap harus mengedukasi dan Iya. mengajak pasiennya gitu ya. Jadi kita bukan mau nakut-nakutin pasiennya, tapi kita mengajak, ayo kita sehat sama-sama gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya pasiennya memang sudah rokoknya berat sekali ya, tetap kita harus apresiasi kalau dia sudah berusaha untuk mengurangi. Iya, betul. Kita harus diapresiasi dan tentunya goalnya adalah stop sama sekali. Tetap Betul, goalnya ke situ ya. Jadi itu kita harus edukasi ke pasiennya dan jangan bosan ya. Berat ini, Dok. Ada di tim kesehatan ya. Iya, Karena betul, kan Dok. tugas kita yang utama. Promkes, Dok, ya, promkes, Betul, Dok, ya. edukasi ya. Karena kalau sudah sakit jantung ya tadi susah tuh. Nanti Iya. banyak sekali tantangannya jadi Betul. ya kan, ini nggak boleh, ini dibatasin dan lain sebagainya. Baik, Ya, Dok. jadi paling bagus itu menjaga jantungnya sehat. Ya. Itu ya buat sehat-sehat ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. 3 tadi, makanannya, terus kemudian olahraganya, sama jangan merokok. Nah ini ya, dok, ini ada di kolom komentar saya ada lihat nih dok ya, ada yang bertanya dokter. Oke, atas nama Bapak Agus Irwani 52. Halo Pak, terima kasih udah mengikuti live IG kami ya dengan topik yang sangat menarik hari ini. Ini saya bacakan Pak pertanyaan Bapak ya. Dada saya terasa panas. Apa penyebabnya Bu Dokter? Saya minum obat pengencer darah 2 biji, dada saya terasa panas. Apa penyebabnya? Nah dok, ini tadi pas banget dokter sudah ceritakan. Mungkin boleh dok buat Jadi pelanggan nyeri kita dada nih. ya Pak ya, mudah-mudahan nyeri dadanya cepat pulih ya Pak ya. Tapi untuk kita lihat nyeri dada, ini sebenarnya harus dipastikan ini bisa jantung dan bukan dari masalah jantung Iya. ya. Kalau misalnya dari jantung, biasanya itu akan dipicu oleh hal-hal seperti stres emosional dan aktivitas. Gitu. Nyerinya biasanya seperti ditekan benda berat. Gitu. Saya pernah ketemu pasien, rasanya kayak di sepak kuda katanya. Wih, Gitu. emang tahu dia sepak kuda seperti apa? Pernah, dia Oh, pernah di sepak gitu. kuda. Jadi itu saking dia mendeskripsikan sebegitu sakitnya. Sakitnya, iya. Gitu. Oke, Ya, betul, dan betul, kadang betul. sakitnya ini juga dia menjalar ke lengan, ke Oke. punggung, ke dagu, ke ulu hati. Betul. Dan bahkan itu nggak pernah, ada juga beberapa yang dadanya nggak sakit, ulu hatinya Ulu hati yang sakit, betul, Makanya Dok. sering miss dengan Betul. asam lambung Asam yang lambung, naik, betul. ya. Sering dok. Tetapi kalau misalnya memang asam lambung dadanya terasa panas, ya panas itu sepertinya itu masalah asam lambung yang naik. Jadi rasanya seperti terbakar dadanya, gitu ya. Apalagi Bapak juga memang ada riwayat minum Pengencer darah. pengencer darahnya 2, gitu ya. Iya. Ya, hanya mungkin salah satu triknya ya Bapak mungkin bisa minum pengencer darahnya setelah buka puasa. Jadi bukan puasa dulu, kemudian 1 jam kemudian baru diminum pengencer darahnya. Jadi jangan diminum pas sahur Bapak pengencer darahnya. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang mengganggu sekali, ya tentu kita juga tidak mau ya Bapak jantungnya aman ya karena pengencer darahnya diminum terus, tapi lambungnya jadi bermasalah. Betul, Itu kan betul. kita juga tidak mau. Kalau memang bermasalah sekali, saya sarankan Bapak untuk berobat ya. Jadi untuk minta konsultasi ke dokternya supaya bisa dapat saran secara personal ya. Betul, Karena Dok. tentu kan kita harus melihat semuanya juga nih ya. Di Sari Mulia bisa Pak. Gitu ya. Oke, mungkin begitu Pak Agus Irwani. Ini ada lagi dokter. Dari Mutiar, Ibu Mutiar ya nih ya. Bagaimana olahraga tetap teratur untuk pasien jantung di saat berpuasa? Apakah ada rekomendasi jenis olahraga dan waktu terbaik untuk melakukannya? Wah, ini sudah ini. Mungkin Ibu ikutnya baru di tengah-tengah ya. Tapi nggak apa-apa dok, saya silakan dok. jelasin lagi, ya. Oke dok. Jadi ini kita harus apresiasi ya bahwa Ibu masih semangat nih olahraga. Oh, untuk olahraga, Ya. betul. Karena sekarang banyak loh anak muda yang mager. Iya dok, Tuh. saya juga agak mager. Nah, gini. Oke dok. Ya, jadi olahraga Ibu ya silakan olahraga Ibu lanjutkan ya, olahraga yang ringan-ringan aja ya, nggak usah yang berat. Jadi misalnya Ibu jalan-jalan di sekitar rumah ya, sekitar komplek boleh dilakukannya setelah berbuka puasa ya. Misalnya Ibu sebelum sholat isya misalnya boleh silakan ya, jadi nggak usah yang berat-berat. Atau misalnya sekedar peregangan itu juga boleh. Jadi aktivitas yang ringan-ringan saja, peregangan. Ya sekarang itu udah banyak ya di media sosial ya, gerakan-gerakan. Ada juga senam jantung sekarang banyak di. Iya, Ibu bisa betul. contoh itu untuk yang adanya sambil duduk, ya ada sekedar peregangan itu ada. Ibu bisa lihat itu ya. Tetapi intinya adalah aktivitas yang ringan. Silakan Ibu lakukan setelah berbuka puasa.
Baik, nah itu ya mungkin Ibu Mutiar dan Pak Agus Irwani. Nah ini siapa lagi mungkin barangkali ada teman-teman dari yang masih join di live kita, silakan bertanya. Mumpung ini sesi konsultasi gratis tuh. Nanti kalau sudah ke praktek beda lagi teman-teman ya. Oke, ini asik sekali sih memang olahraga ini jadi penting banget tuh ya karena habit kita sekarang dengan makanan-makanan mohon maaf yang lebih banyak fast food dok ya, kemudian banyak makan makanan manis seperti itu sehingga meningkatkan dok ya karena kalau setahu saya sendiri resiko kardiovaskular tuh makin tahun makin meningkat dok ya, bahkan mohon maaf seperti kata dokter usianya makin turun. Dulu laki-laki 45 perempuan 55 sekarang lebih muda lagi. Jadi ini penting banget saya kira ya untuk teman-teman. Ini betul tadi apa mencegah lebih baik daripada mengobati dokter, daripada terkena dok susah kan ngobatinnya gitu dok. Gitu mungkin kita sambil ini lagi ada dari Lutfi Syahputra. Oke, jadi izin bertanya dokter, untuk pasien jantung, apakah aman mengkonsumsi furosemid selama berpuasa? Ini mungkin jangan, barangkali Pak Lutfi ini dengan gagal jantung, iya gitu dok, mungkin dok, silakan dokter. Iya, jadi furosemid itu kan sebenarnya salah satu obat yang biasanya dokter jantung akan berikan pada keadaan-keadaan tertentu ya, misalnya seperti gagal jantung yang tadi dokter Hendra sebutkan. Dan ini dosis furosemid ini unik ya dokter Hendra. Jadi pasiennya, biasanya saya bilang ke pasien ini satu-satunya obat yang bapak atau ibu bisa atur sendiri. Kalau misalnya ibu sesak boleh setengah, kalau ternyata bengkaknya lebih berat boleh 1 gitu ya. Tapi kalau obat yang lain nggak boleh dirubah-rubah. Nah kalau untuk furosemid ini, kalau misalnya bapak sudah terbiasa minum obat itu ya, ada kalanya dia merasa enak. Saya kalau nggak minum obat itu nggak bisa, sesak. Ya, itu silakan dilanjutkan minum obatnya. Tetapi jangan lupa hidrasinya harus cukup. Tadi minum bapak harus dipenuhi. Yang tadi saya bilang 5 gelas dalam waktu yang kita tidak berpuasa ya. Jadi setelah bapak berbuka puasa sampai bapak saat sahur itu harus tetap tercukupi kebutuhan airnya. Jadi jangan sampai kita kekurangan air juga. Apalagi ditambah dengan furosemid nanti akan tambah keluar kencingnya, tambah dehidrasi ya. Jadi poinnya adalah kita hidrasinya cukup. Ya tadi bisa diatur ya, misalnya setelah berbuka puasa 1 gelas ya. Setelah sholat tarawih misalnya ya 1 gelas boleh, tengah malam 1 gelas, sahurnya 1 gelas. Nah, sisanya boleh yang lain misalnya sop bening ya, atau soto Banjar ya. Kuah soto Banjar misalnya ya, atau jus semangka itu boleh sisanya. Jadi totalnya sekitar 5 gelas ya. Tetapi kalau bapak tidak biasa minum furosemid, ya nggak usah diminum. Sebaiknya nggak usah minum gitu. Nggak usah diminum obatnya. Baik. Oke dokter, itu mungkin dari siapa Pak Lutfi ya. Jadi tetap aman, tapi sekali lagi tolong dilihat kondisi-kondisinya seperti itu. Kalau memang bingung juga, udah datang aja dan konsultasikan kepada dokter kita ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dokter, masih bisa dok ya? Boleh sih. Jadi ini sepertinya pertanyaan Amang Zola dan Gadis Sri Gendis, ini kurang lebih. Izin bertanya dok, apa penyebab jantung berdebar kencang? Apakah itu sesuatu yang normal? Nah, yang satunya lagi bertanya, apakah aman kalau terkejut kemudian jantung berdebar dok? Nah, ini beda konteks dengan masalah puasa. Ini tentang jantung berdebar dokter. Bagaimana dokter? Jadi pada kondisi normal memang ya, jadi kondisi normal jantung itu akan meningkat denyut jantungnya ya. Dalam kondisi-kondisi misalnya setelah olahraga ya, ada stres emosional, atau misalnya kita ada sakit infeksi aja ya, misalnya kita atau kurang cairan, dehidrasi itu juga pada kondisi normal jantungnya, tetapi dia akan responnya meningkatkan denyut jantung ya. Tapi juga memang ada kondisi memang denyut jantungnya tinggi karena memang jantungnya mengalami gangguan, itu juga ada. Jadi harus dipastikan nih peningkatan denyut jantung, berdebar-debarnya ini apakah masalah dari jantung atau masalah yang bukan dari jantung ya. Tapi karena memang jantung ini fatal ya, kita harus pastikan dulu, pastikan bahwa ini bukan masalah jantung. Betul. Begitu jantungnya aman, berarti yang lain kita akan lebih tenang gitu ya. Misalnya sakit yang lain juga bisa berdebar-debar, misalnya yang tadi kalau asam lambungnya naik, betul. misalnya ya GERD itu juga akan berdebar-debar biasanya pastinya ya. Iya, betul. Oke dokter. Masih ada lagi? Oh ya, saya mau nambahin nih. Gimana? Berdebar-debar. Jadi clue-nya nih kadang pasien suka nanya ya. Saya kebetulan ingat beberapa hari yang lalu juga ada pasien yang berdebar-debar. Nah, pertanyaan saya itu waktu itu ke pasiennya adalah berdebar-debarnya ini terus-menerus atau insidensial saja. Nah, ini juga penting. Jadi kalau berdebarnya terus-menerus, itu sudah hampir bisa dipastikan itu ada masalah tuh. Gitu. Jadi bukan yang fisiologis, bukan yang akibat kelelahan, bukan karena stres emosional, bukan karena itu. Ada yang lain nih, ya ternyata pasien itu saya waktu itu ternyata tiroidnya yang tinggi. Jadi jantungnya aman, tapi tiroidnya tinggi. Jadi dia berdebar-debarnya sepanjang hari.
bahkan saat tidur gitu. Karena kan harusnya kondisi yang normal itu kita saat tidur jantung akan melambatkan denyutnya gitu. Betul. Ini enggak, sepanjang hari dia berdebar-debar terus, ternyata tiroidnya yang tinggi. Ya jadi tetap harus dipastikan jantungnya tidak ada masalah. Kemudian kalau masih berdebar juga harus dicari tahu nih berdebar-debarnya karena masalah apa. Oke, betul sekali ya. Jadi yang untuk Sri Gendis, kalau terkejut jantung berdebar kencang ya udah berarti jawabannya aman. Kecuali Kalau terus-terusan. Iya. Terus-terusan aman insya Allah. Baik. Ini ada pertanyaan juga lagi dokter. Oke, izin bertanya dokter. Wah ini, mohon maaf saya mungkin turut simpati juga ya. Almarhum kakak saya dulu kena serangan jantung setelah olahraga malam hari. Itu membuat saya jadi takut katanya dok untuk olahraga malam hari. Ya memang mohon maaf kita sering dengar dok kayak ini di masyarakat awam tidak mendiskreditkan salah satu cabang olahraga sih dok ya. Cuman karena malam hari ya benar sih banyak kejadian yang mohon maaf kolaps gitu dok kemudian tidak tertolong. Dan seperti apa nih mungkin dokter tanggapannya dokter? Jadi kalau saya melihat sebenarnya bukan malam harinya ya, cuma dalam kondisi malam hari dan siang hari gitu ya tentu akan berbeda. Berbedanya misalnya kalau malam hari jatuh mungkin orang nggak banyak yang nolong. Oke. Ya, tapi kalau misalnya kondisinya misalnya pagi atau siang, di situ kondisinya masih banyak orang, mungkin banyak yang menolong, mungkin akan ada orang yang lebih sigap untuk membawa secepatnya ke fase kesehatan. Kalau saya melihatnya dari sisi itu, kemudian juga tadi ya tentu kalau misalnya jantung yang bermasalah sama yang tidak tentu akan berbeda. Jadi sebaik-baiknya kalau memang sudah rutin olahraga, itu kalau misalnya ada faktor resiko saja, itu harus dilihat jantungnya aman atau tidak. Karena ada beberapa yang merasa sudah rutin olahraga, sudah biasa, tetapi ada faktor resiko, dia mengabai itu jadinya. Kayaknya saya olahraga ini bisa aja nih gitu. Katakanlah lari, naik sepeda, badminton apa segala macam yang disebutin ya biasanya nggak ada masalah gitu. Kadang itu juga tidak membuktikan bahwa sudah pasti sakit jantungnya nggak ada gitu. Jadi kalau ada faktor resiko sebaiknya dipastikan ada sakit jantungnya atau tidak. Ya begitu tidak ada lebih aman gitu ya. Kita juga bisa lebih, Bapak juga mungkin yang melakukan olahraga akan lebih leluasa untuk memilih olahraga apa, intensitasnya juga bisa diatur ya. Tetapi ketika sudah establis ternyata ada sakit jantungnya, nah maka disinilah ada limitasi-limitasinya. Olahraga silakan dilakukan, tetapi nanti ada parameternya. Biasanya denyut jantung yang jadi parameter. Parameter denyut jantungnya tidak boleh lebih dari segini dan lain sebagainya. Ya, mungkin olahraga yang terlalu berat, ya denyut jantungnya jadi tinggi, itu yang salah satu bisa menyebabkan terpicunya serangan jantung. Betul. Ataupun yang lain ya bisa jadi misalnya pecah pembuluh darah kepala dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang terpicu oleh denyut jantung yang tinggi dan tekanan darah yang tinggi gitu ya. Oke dokter, baik. Oke, dari Ari Fajrian tadi ya mungkin sudah terjawab. Jadi bukan karena malam hari, tapi karena faktor sense of emergency-nya dok, karena nggak ada yang nolong barangkali dok ya. Betul ya, jadi bukan karena faktor malam harinya ya, mungkin gitu ya teman-teman. Ya ada satu lagi pertanyaan dokter, mungkin saya kira ini bisa jadi yang terakhir kalau tidak ada yang bertanya lagi dok ya. Izin tanya dokter, saya kalau tidur terkadang merasa seperti jatuh dan terbangun, apakah ini masalah jantung dok? Wah ini konsultasi nih jatuhnya dok. Jadi kayak tidur kaget gitu ya? Mimpi ya kayak bisa sih ya, karena kadang-kadang mungkin barangkali kita juga pernah merasakan seperti itu dok ya. Nah ini ibunya bertanya, ini ibu atau apa sih off cheats myself, nggak tahu juga. Silakan dokter. Jarang sekali ibu keluhan jantung seperti itu ya. Jadi keluhan jantung yang paling umum itu sakit dada, sesak nafas, berdebar, pingsan, dan bengkak. Bengkaknya bisa di kaki, bisa di perut. Itu keluhan yang paling sering pada pasien-pasien jantung gitu. Jadi yang ibu sebutkan tadi sepertinya bukan dari masalah jantung ya. Oke, sudah terjawab ya. Dok, ini mungkin saya pribadi buat ini mungkin barangkali tips buat seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin pada khususnya dok ya. Jadi dok, mungkin dok, pada usia berapa sih kita sudah mulai harus melek? Ini mohon maaf dok ya, kadang-kadang banyak paradigma yang mengatakan bahwa saya masih muda. Saya juga. Jantung saya masih baik gitu dok ya kan dok ya?
itu mah penyakit katakanlah sakit kaki, itu jauh dari jantung. Ini real banget dok, orang Banjarmasin sering bilang begini, orang Banjar pada khususnya, jauh daripada jantung, jadi aman aja gitu nah dok. Nah ini barangkali dok, pada usia berapa sih kita tuh udah harus mulai melek, katakanlah kita MCU dan kita memeriksa jantung kita supaya kita tuh tidak telat. Apalagi mungkin buat teman-teman yang punya faktor resiko, mohon maaf, obesitas, merokok gitu dok ya, begadang. Mungkin dokter, gimana dokter? Jadi untuk deteksi dini ya. Iya, betul dokter. Ini dengan medical check up itu bisa dimulai dengan usia 25 tahun. 25 tahun. Bisa lebih cepat kalau ada faktor resiko yang sudah kita tahu. Misalnya ada hipertensi, orang tuanya hipertensi dan dia juga hipertensi sejak muda, itu harus dievaluasi lebih awal lagi ya. Atau misalnya ada diabetes, ya itu juga harus ya. Jadi yang harus diketahui adalah satu baseline-nya itu punya faktor resiko kardiovaskular atau tidak. Faktor resiko itu ada yang dimodifikasi dan tidak dimodifikasi ya. Yang bisa dimodifikasi ini maksudnya adalah kita bisa melakukan intervensi terhadap itu ya. Jadi misalnya kolesterol tinggi ya kita bisa turunkan ya kan, tensi tinggi bisa turunin, gula tinggi bisa turunin. Nah itu kita bisa atur. Dan lagi satunya adalah merokok ya. Kita bisa memilih tuh untuk tidak merokok. Ada hal-hal yang memang kita nggak bisa milih ya, kita pasrah aja ya, misalnya usia, genetik, kita kan nggak bisa ya, misalnya orang tua kita ada, kita kenal kan kita nggak bisa protes tuh. Kemudian juga ras etnik itu juga kita nggak bisa, ya sudah ya. Nah itu yang tidak bisa dimodifikasi. Nah jadi kita berfokus pada faktor resiko yang dapat dimodifikasi tadi ya. Jadi kalau misalnya sebelum 25 tahun, anggaplah 20 tahun ya, sudah ada ternyata gulanya tinggi. Nah itu harus di follow up terus. Nah, per berapa itu dok? Jadi follow up-nya itu adalah sebenarnya yang pertama itu adalah modifikasi gaya hidup. Jadi kembali itu disuruh makan yang sehat, disuruh olahraga dan tidak merokok, itu dulu. Kalau misalnya ternyata gulanya masih belum terkontrol, ya akan ditambahkan dengan obat. Karena tujuannya adalah menurunkan gula yang tinggi ya. Karena gula tinggi dalam waktu yang panjang itu efeknya tentu akan berbeda ya. Jadi kita harus cepat turunin gulanya. Begitu juga dengan tekanan darah misalnya. Nah follow up-nya tergantung nanti obatnya seperti apa. Biasanya untuk dimulai obat itu biasanya akan ada follow up lebih singkat karena kan kita baru mulai terapi tuh dan kita mengevaluasi kira-kira dengan dosis segini tercapai nggak gitu dok ya? Gulanya dan tercapai nggak targetnya ya. Jadi harus sampai tercapai nih, jangan sampai kita oh iya saya gula tinggi, minum obat iya. Berapa gulanya? Gulanya puasa 200 sekian. Nah, itu berarti belum tercapai tuh targetnya. Berarti obatnya masih harus dimodifikasi tuh, entah itu dinaikkan dosisnya atau ditambahkan dengan obat lain gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya sudah ada faktor resiko yang established, harus dikontrol faktor resiko tersebut sampai mencapai targetnya. Gitu ya. Dan sekarang saya pikir sudah banyak ya tempat untuk medical check up jantung ya. Betul. Kita juga bisa dok. Bisa juga. Bisa dokter ya. Jadi pemeriksaan yang sederhana ya, misalnya tekanan darah ya, denyut jantung ya, kemudian rekam jantung ya, itu bisa ya. Kemudian laboratorium ya, gula darah, fungsi ginjal, profil lipid ya, kolesterol yang baik, jahat ya, ada trigliserid juga. Kemudian juga bisa dilakukan dengan treadmill test. Iya, treadmill dok. Juga bisa ya. Betul. Itu saya pikir sudah bisa dilakukan. Baik, siap. Oke. Mungkin dokter kita istilahnya sudah cukup banyak dok pertanyaan-pertanyaan. Kita juga sudah menyapa teman-teman kita yang live IG dokter ya. Jadi sudah banyak sekali mungkin ilmu-ilmu yang sudah dokter berikan, tips yang sudah dokter berikan untuk masyarakat Kota Banjarmasin pada khususnya ya. Mungkin ada yang nonton dari sana, dari Jawa, dari mana silakan. Tapi mudah-mudahan nanti kita ada sesi seperti ini lagi dok ya. Baik, nah dok, jadi cuman kita pengen dok ada closing statement gitu dokter. Tipsnya ya. Jadi setelah kita ngomong panjang seperti ini, intisarinya dokter buat teman-teman semua dok. Gimana dok? Baik ya. Jadi tadi kita sudah sempat bahas tentang tips berpuasa pada pasien jantung ya. Tapi tentu pada bagi masyarakat yang secara umum ya, tentu yang paling penting adalah jagalah kesehatan jantung Anda ya. Tadi saya ulang lagi dengan yang pertama, cukupi nutrisi yang seimbang ya. Yang kedua olahraga yang teratur dan konsisten, dan yang ketiga adalah dengan tidak merokok. Jadi bagi Anda yang sudah ada sakit jantung ya, dalam terapi sakit jantung nih ya, ikuti petunjuk dokternya ya, dan ingat kalau mau memulai berpuasa dan olahraga sebaiknya ada tips dan triknya yang tadi kita sudah sampaikan ya. Nutrisinya harus terpenuhi, kemudian airnya harus tercukupi ya, jadi tidak boleh kurang, tidak boleh juga lebih ya, harus tercukupi, terutama untuk pasien-pasien yang memang perlu dibatasin cairannya ya. Aktivitas ringan ya, supaya tetap fit nih berpuasanya ya. Aktivitas yang ringan silahkan, dan kemudian istirahat yang cukup
ya. Itu saja dari saya Dr. Intan, selamat berpuasa, semoga lancar untuk ibadahnya. Oke, terima kasih dokter, super banget nih dok. Oke, ya baik teman-teman ya, dengan penjelasan yang sudah sangat-sangat luar biasa sekali dari dokter Intan ya, mungkin kita bisa cukupkan dok ya untuk sesi kita kali ini. Mudah-mudahan nanti ada sesi berikutnya dokter, mungkin jantung apa kayak seperti apa, nanti kita tunggu dari tim seperti apa. Mudah-mudahan saya berkesempatan untuk bisa membawakan acara lagi bersama dokter dok ya. Kalau dokter Indra belum berangkat sekolah ya. Betul loh, amin amin amin. Oke, terus kemudian saya kira mungkin cukup ya sesi kita hari ini. Buat teman-teman semua, tetap pesan saya adalah satu, tetap semangat puasanya sampai dengan waktu berbuka nanti, dan selalu ikutin podcast kita di IG Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Saya undur diri, saya Dr. Hendra. Selamat siang.